Shalom anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bab 10 hidup berkelimpahan. Bahan Alkitab dari Mazmur 37 ayat 23 dan 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Saran kali ini mengajak anak-anak untuk lebih menekuni apa artinya menjadi pengikut Kristus dan apa keuntungan yang diperoleh sebagai pengikut Kristus. Hal yang penting dipertimbangkan di sini adalah jangan sampai anak-anak mengaku sebagai pengikut Kristus karena sekedar ikut-ikutan keluarga atau orang lain, namun tidak memaknainya. Menjadi pengikut Kristus haruslah merupakan pilihan yang bertanggung jawab secara pribadi. Mudah-mudahan melalui pelajaran kali ini, anak-anak menjadi lebih mengerti dan menjadi bangga bahwa kalian adalah pengikut Kristus. Dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berbunyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat ini merupakan pengakuan dari pemazmur bahwa orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan pasti ditolong Tuhan. Pemazmur berani menyatakan hal ini karena dari pengalamannya ia melihat bahwa orang yang hidup benar ternyata tidak pernah mengalami kekurangan sampai ia berusia lanjut. Ini adalah bukti bahwa Allah memelihara dengan baik. Tetapi pemeliharaan Allah ini hanya terjadi ketika kita selaku anak-anaknya menjalankan hidup yang berkenan kepadanya. Tentang kelimpahan secara rohani, kita bisa pelajari di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Ayat ini nanti anak-anak bisa baca di dalam Alkitab. Selaku umat yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui karyanya di kayu salib, hidup kita adalah hidup yang bisa dijalani dengan tenang. Tidak ada lagi dalam ancaman maut karena berada di dalam dosa. Orang Kristen menjalani kehidupan di dunia ini dengan tenang karena jaminan pemeliharaan Allah, baik secara jasmani maupun rohani untuk kehidupan akhirat kelak. Anak-anak, kita akan belajar tentang topik Kristus sebagai pemimpin yang layak diikuti. Apa artinya menjadi pengikut seorang pemimpin? Artinya, apa yang dikatakan pemimpin menjadi suatu pegangan yang harus diikuti. Mengapa demikian? Karena pemimpin memiliki pengetahuan lebih dari pengikutnya tentang apa yang mau dicapai dan bagaimana mencapainya. Semasa hidupnya di dunia, Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin. Kemanapun ia pergi, banyak orang mengikutinya. Pertama-tama, banyak orang sakit yang ingin disembuhkan oleh kuasa ajaibnya. Di dalam Matius 4 ayat 24-25, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana seharusnya menjalani hidup agar mendapatkan makna terbaik. Bila kita membaca Matius pasal 5 sampai pasal 7, seluruh pasal ini penuh berisi petunjuk dan pesan yang Tuhan Yesus sampaikan melalui khotbah
kepada para pendengarnya. Contohnya, coba perhatikan Matius pasal 6 ayat 6 sampai 8 tentang bagaimana seharusnya sikap kita dalam berdoa. Ayat tersebut berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Anak-anak, dari ayat firman Tuhan ini ada 3 pesan yang Yesus mau sampaikan kepada kita, yaitu pertama, menaikkan doa bukanlah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, melainkan untuk membina hubungan pribadi dengan Allah. Pesan kedua, isi doa kita adalah percakapan yang keluar dari hati kita, apa adanya, tidak perlu panjang lebar. Dan pesan ketiga, walaupun Allah Bapa mengetahui apa isi hati kita sebelum kita mengucapkannya, namun Ia tetap menunggu sampai kita memintanya, yang berarti bahwa kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah, Sang Pemurah. Menjadi pengikut Kristus bukanlah sekedar mengikut Kristus kemanapun Ia pergi, melainkan mengikuti melalui sikap hidup dan gaya hidupnya. Artinya, melalui apa yang kita ucapkan atau tidak ucapkan, apa yang kita lakukan atau tidak lakukan, orang lain akan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia dan sejati. Ini didasari oleh komitmen seumur hidup untuk memuliakan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Contoh sikap sebagai pengikut Kristus adalah ketika teman-teman sekelas menyontek saat ujian, kita memilih untuk tidak menyontek karena kita memilih untuk bersikap jujur dan bukan menipu. Bagaimana kita bisa menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Kita bisa temukan hal ini di dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut Yesus Kristus, yaitu ketaatan kita kepada Yesus haruslah mengatasi segala ketaatan lainnya yang kita miliki. Berapa harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Kristus? Ketika dihadapkan pada pilihan yang selalu harus kita ambil adalah ketaatan kepadanya. Apa yang kita peroleh dengan mengikut Kristus? Pertama, bahwa di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Yohanes 3 ayat 17 menyatakan, "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Keselamatan ini kita peroleh bila kita mau mengakui bahwa Kristuslah juru selamat kita. Di dalam Kristus, kita mendapatkan jaminan keselamatan bahwa hidup kita setelah berakhir di dunia ternyata berlanjut di surga dan bukan di api penghukuman. Hal yang kedua yang kita peroleh dengan mengikut Kristus adalah dengan percaya kepada Kristus
kita juga menerima hidup yang berkelimpahan. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Di dalam Tuhan, kita bisa mengalami hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan bukan hanya dari aspek material, tapi juga spiritual. Kunci dari hidup berkelimpahan adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, percaya pada janji-janjinya, dan mengalami kuasanya. Kini setelah kita mengetahui bahwa hidup berkelimpahan di dalam Tuhan, apakah kita masih memilih untuk hidup di luar Dia? Semoga tidak demikian. Di akhir pelajaran ini, ada tugas yang perlu anak-anak kerjakan. 1. Tuliskan sedikit 2 hal mengapa kita harus bangga menjadi pengikut Kristus. 2. Di mana kita tahu bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang berkelimpahan. 3. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hidup berkelimpahan. 4. Pikirkan tentang suatu kebiasaan atau hobi yang mungkin kamu senang lakukan, tapi ternyata telah kamu pikirkan ulang, belum tentu melakukan hal itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Apakah kamu rela meninggalkan kebiasaan atau hobi itu sebagai syarat untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh? Tuhan Yesus memberkati.